Zaman sekarang, yang salah bisa jadi benar, yang benar malah dihukum. Lihat aja kasus murid rokok di kelas SMA 1 Cimarga, malah capseknya, Budini, yang dinonaktifkan sementara. Ironis banget kan bro? Kepala sekolah yang cuma berusaha mendisiplinkan murid biar nggak jadi generasi gagal, malah dilaporin polisi, dan lebih mirisnya lagi, masyarakat justru terbagi dua. Ada yang bela murid, ada yang bela capsek. Tapi dibalik semua itu, ada pertanyaan besar. Sebenarnya siapa yang salah? Dan apa dampak kasus ini buat masa depan dunia pendidikan kita? Dulu, kata guru punya wibawa. Ketika guru menegur murid, bahkan cuma dengan tatapan, murid langsung paham. Sekarang, guru negur sedikit aja, langsung viral. Dilaporin ke polisi, bahkan bisa kehilangan pekerjaan. Kasus Budini di SMA 1 Cimarga ini jadi potret nyata gimana wibawa guru makin tergerus, bro. Padahal yang dilakukan Budini bukan tanpa alasan. Sekolah adalah zona bebas rokok, dan kepala sekolah punya tanggung jawab hukum untuk menjaga lingkungan belajar tetap sehat. Seorang pengamat kebijakan pendidikan UGM, Dr. Suparsono bilang, guru bukan cuma pengajar, tapi juga pendidik karakter dan moral. Artinya, guru ini sedang menjalankan fungsinya sebagai pendidik karakter, bukan sekedar menegur karena emosi. Tapi kita hidup di era di mana anak muda makin sensitif dan orang tua makin protektif. Masalahnya, sebagian orang tua sekarang nggak mau lagi melihat guru sebagai rekan dalam mendidik, tapi sebagai musuh kalau anaknya tersinggung. Padahal dalam psikologi pendidikan, otoritas moral guru dibangun lewat kepercayaan orang tua. Begitu kepercayaan itu hilang, sistem pendidikan kolaps dari dalam. Jadi ketika orang tua buru-buru melapor ke polisi tanpa komunikasi, itu bukan hanya mengacaukan hubungan guru dan murid, tapi juga menghancurkan masa depan moral anak itu sendiri, bro. Karena anak belajar satu hal berbahaya. Ya kalau lo salah, tinggal lapor, bukan introspeksi diri. Dan disinilah letak krisis moral yang jauh lebih dalam dari sekedar tamparan. Kita harus jujur bro, sebagian orang masih salah paham soal disiplin. Banyak yang anggap semua bentuk teguran fisik itu kekerasan. Padahal dalam teori behavior modification Skinner, disiplin itu bagian dari reinforcement system, yaitu upaya mengubah perilaku dengan konsekuensi tertentu. Bedanya, di masa lalu guru menegur dengan cara keras tanpa refleksi. Sekarang, metode harus berkembang. Misalnya seperti yang disarankan Dr. Subarsono, murid yang merokok bisa disuruh bikin esai 500 kata tentang bahaya rokok. Itu cara mendidik tanpa melukai harga diri, tapi tetap menanamkan tanggung jawab. Namun, poin pentingnya bukan cuma metode. Masalah utamanya ketika otoritas pendidik dikriminalisasi. Kalau semua teguran dianggap kekerasan, guru akan takut menegur murid, dan murid akan kehilangan arah moral. Efeknya apa? Efeknya kita melahirkan generasi yang pintar secara akademik, tapi rapuh secara mental. Psikolog pendidikan menyebut ini sebagai fenomena authority confusion, di mana anak-anak tumbuh tanpa tahu siapa yang harus mereka hormati. Jadinya mereka gampang tersinggung, tapi susah dikritik. Apalagi ketika masuk dunia kerja, mereka kaget karena dunia nyata nggak selembut rumahnya sendiri. Jadi bukan berarti guru boleh seenaknya menampar, tapi juga bukan berarti semua tindakan tegas harus dihapus. Yang kita butuhkan sekarang adalah pendidikan karakter yang berani tapi cerdas. Disiplin tanpa kekerasan, tapi juga tanpa rasa takut untuk menegakkan aturan. Pertama, orang tua harus sadar, sekolah bukan musuh anak lo, guru adalah sekutu lo dalam mendidik karakter. Kalau anak lo salah, jangan buru-buru nyerang gurunya, tapi ajak komunikasi dulu. Kedua, guru perlu adaptif. Disiplin zaman sekarang nggak bisa pakai pendekatan era 90-an. Gunakan cara-cara yang lebih edukatif, refleksi, diskusi, bahkan pendekatan psikologi. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi membangun kesadaran moral. Yang ketiga, pemerintah dan sekolah harus memperkuat kode etik interaksi pendidik dan murid. Kasus seperti ini seharusnya nggak perlu sampai polisi turun tangan sih bro. Mungkin kita butuh jalur restoratif justice. Penyelesaian yang menumbuhkan, bukan menghancurkan. Jadi nantinya anak belajar tanggung jawab, guru belajar refleksi, dan semua pihak tetap manusiawi. Dan yang terakhir, kita semua harus refleksi diri. Lo yang nonton video ini, kalau lo masih suka nyalain guru padahal anaknya yang salah, atau lo yang suka viralin video tanpa tahu konteksnya, lo juga bagian dari masalahnya. Krisis moral di negeri ini gak akan selesai kalau kita terus nyari siapa yang salah, tapi gak mau bertanya, apa yang bisa gue perbaiki? Budi ini bukan cuma soal rokok dan tamparan, tapi cermin rusaknya ekosistem pendidikan kita bro. Guru jadi takut, murid jadi manja, orang tua jadi reaktif. Kalau sistem ini terus dibiarkan, 10 tahun lagi kita bakal lihat generasi yang pintar ngomong tapi nggak punya karakter. Jadi, yuk kita mulai dari diri sendiri, belajar hormat pada yang mendidik, belajar kritik tanpa menyerang, dan belajar mau sendiri sebelum menghukum orang lain. Like, share, dan subscribe kalau lo setuju bahwa disiplin itu tanda cinta, bukan kekerasan.